Kita ngobrol sama Pak Aris, lawyer dari Ilalang, Ikatan Lawyer Petualang. Kebetulan sahabat di udah lama di Lumajang. Pak Aris, enak jadi pengacara atau jadi pegawai? Atau kayak pegawai yang masa lalu itu? Lebih enak ya. Kan hari ini adik-adik mahasiswa itu banyak kesulitan Pak Aris memahami tentang mereka mau jadi apa gitu. Saran Pak Aris untuk adik-adik mahasiswa itu kerja apa? Karena mereka ingin kerja apa, kan bingung tuh akhirnya sarjana hukum. Mungkin yang kampus kita yang di Lumajang kan mereka juga ada kebingungan untuk kerja jadi apa. Masalahnya untuk kerja apa? Penting di sini intinya apa? Artinya untuk kerja jalani aja. Kalau ini dunia lawyer ya gitu Pak. Kalau untuk di dunia swasta atau apa, yang penting kita di situ nyaman untuk adik kita. Kan kalau kita bicara advokat pengacara ya, kita bicara officium nobile. Officium nobile itu pekerjaan pengacara itu pekerjaan yang terhormat. Karena kita bicara penegak hukum itu juga ada yang bicara polisi, jaksa, pengacara itu penegak hukum. Namun konotasi di masyarakat Pak Aris, pengacara itu dapat uangnya itu yang mereka masih kadang-kadang dianggap masih abu-abu. Pendapat Pak Aris itu? Sebenarnya orang yang betul dalam artian itu cuma pendengaran mereka saja tentang pendapatan seseorang lawyer dari masih abu-abu ini nggak jelas atau gimana itu sebenarnya salah. Sebenarnya kalau kita tekuni dunia lawyer kalau kita tidak lulus pasti apa yang kita dapat itu yang lainnya itu pendengaran dalam salah satu oknum saja dan dalam artian itu pendengar dari orang lain dari ABC dan itu telah mentang-mentang saja dari dalam artian itu kurang mendalam untuk tanya langsung ke suatu lawyer itu kan berbeda pendapatnya. Kalau Pak Aris kan kita tahu mahasiswa hukum itu tidak aja di negeri, tapi swasta juga cukup banyak. Maka kemudian kan sesuai kita sudah banyak curhat banyak masalah ini, yang mana konteksnya kan kualitas antara perguruan tinggi swasta sama perguruan tinggi outputnya Pak Aris kan berbeda, kapasitas dan kapabilitasnya. Mungkin kan saya tahu Pak Aris, tapi hari ini saya lihat Pak Aris wow gitu kan, tinggi sekali untuk kemampuannya. Itu walaupun sebenarnya saya tahu waktu kita kuliah itu Aris juga ya sering ngopi gitu, sering ngopi. Kemudian tips-tips Pak Aris untuk bisa jadi seperti sekarang itu seperti apa Pak? Ini ada mobil, ada perhiasan nih kayaknya tanganmu gitu. Belum masih ini perhiasan semua. tipsnya itu yang terpenting pertama dulu dan jangan untuk belajar dan belajar ini kuncinya untuk Belajar tuh membaca atau diskusi Pak? Diskusi semua kita dan lagi kita terapkan di dunia nyatanya itu. Jangan cuma teori saja, langsung kita terjun dan praktekkan di lapangan. Maka teman-teman sebenarnya kalau kita bicara hukum itu ada perbedaan antara law in book and law in action. Seringkali kalau law in book sama law in action itu perbedaan. Apa yang dikatakan teori hukum, kemudian waktu praktek seringkali berbeda pelaksanaannya. Iya. Apalagi di persidangan. Paling ngalamin seperti itu kan udah PKPA di Malang. Siap. Ya itu memang benar terjadi. Teori dan prakteknya itu seringkali ada perbedaan. Namun tidak jauh beda dalam artian teori ini kan fondasi awal kita untuk melangkah. Dalam artian melangkah untuk terjun di prakteknya nyatanya. Ini kondisi awal itu di teori ini. Dalam artian sering membaca dan sering diskusi sama teman satu sama lain dan kita sering dalam artian itu jangan untuk selalu membaca. Walaupun dari berbagai sastra. Berarti kalau dia sering membaca berarti kualitasnya bisa menyamai atau melebihi yang ada di Jakarta atau di Surabaya. Setidaknya itu kan sebagai fondasi awal kita untuk melangkah di dunia praktek. Artinya di dunia lawyer itu fondasi awal itu dari apa sih? Keinginan tahu misalnya pemecahan masalah, suatu masalah
dengan pasal ini permasalahan apa, unsur-unsurnya apa, dan aja dan itu pasti akan kita terapkan di kasusnya itu tadi. Saya kemarin cukup diskusi menarik dengan Pak Aris masalah perdata yang dibawa ke pidana. Jadi di perdata teman-teman kalau orang utang, kita pernah diskusi masalah itu. Orang utang, kemudian dia dipidana, maka utangnya itu lunas. Jadi kalau Anda punya utang 1 M, kemudian Anda itu kemudian digugat pidana kasus 8, maka makna 1 M ini dianggap hilang karena Anda melakukan pidana. Tapi Pak Aris menemukan ide lain waktu itu, kasusnya yang mana hal tersebut utang masih tetap bisa bayar. Bisa bayar. Gimana Pak? Kan ada titik singgung antara perdata dan pidana. Iya. Ini untuk menyikapi tersebut kan di situ kita untuk melakukan itu kan butuh ketelitian juga. Dalam artian ketelitian untuk membaca dan kronologinya itu apa, dan unsur-unsurnya untuk ditarik ke pidana itu apa, ditarik ke perdatanya itu apa. Jadi dua unsur ini bisa kita tarik, nggak cuma karena ngambil pidananya dulu orangnya itu dihukum dan utangnya lunas itu salah sebenarnya. Bisa sebenarnya untuk ditarik ke perdatanya. Perdata dulu, pidana dulu. Kalau untuk saya sedikan lihat dulu unsurnya kita tarik. Yang kasus kemarin Pak Aris temui itu gimana Pak? Kalau saya temui kemarin itu sudah inkrah belum ya? Sudah inkrah. Kita itu ngambil pidananya dulu dan perdatanya sekarang lagi berjalan. Jadi tetap tidak hilang. Karena di situ ada unsur perjanjiannya. Itu yang membuat perdatanya ini kuat. Perjanjian tidak notaris. Enggak. Di bawah tanah sudah ada saksi dan permateri juga. Uang kembali berapa? Kalau untuk kembalinya memang nggak perlu 100%. Kemampuannya dia untuk membayar itu kita sita asetnya dan sebuah rumah itu. Kalau sisanya sih kurang lebih 100 jutaan lah. Pidananya tetap berjalan, dia kena 200 jutaan. Tapi utang tetap jalan ya? Tetap jalan. Bisa. Pikiran saya itu kalau di aturan kampus teman-teman tuh kalau udah perdata kena pidana, perdata utang udah lunya, ternyata ada tergantung kasusnya. Kemudian ini saya tanya lagi, jadi lawyer penting ilmu atau relasi? Kedua-duanya sih penting. Pertama itu ya sebagai kita untuk melangkah lebih jauh. Pertama itu ini dulu. Apa itu Pak? Dalam artian keilmuan kita itu. Keilmuan. Ini pertama, fondasi awal kita bersih. Dan kedua ini memang relasi diperlukan. Ini dua ini masuk semua. Dan nggak cuma kita belajar teori tapi relasi nggak punya, itu sebenarnya ya kita berteman di sini kan banyak relasi, maka banyak yang kan berarti nggak mudah loh Pak, bangun relasi itu nggak mudah kayak kita ke bupati, ke gubernur itu nggak mudah Pak. Saran Pak Aris untuk bangun relasi seperti apa? Saya lihat temannya Pak Aris walaupun berbeda bendera di advokat tapi bisa dekat. Saya lihat di beberapa story di IG maupun di Facebook ini cara membangun relasi baik itu sebenarnya kita yang terbaik dan membangun dari kita di situ dan kita berteman itu nggak usah pilih siapa saja pun, mulai dari teman yang A, B, C, D, semua itu relasi kita. Jangan memandang semuanya itu dalam artian sebelah mata, oh teman A kayak gini orangnya kita jauhi. Kita rangkul bersama, di situ akan timbul rasa kekeluargaan itu kan, dan situ akan dalam artian menjalin relasi yang baik. Kira-kira Pak Aris ini kita ide aja ya. Pak Aris bangun relasi itu lebih bagus waktu S1 sebelum S1 atau waktu jadi pengacara aja? Kalau saya membangun relasi awalnya itu di pengacara. Kalau untuk di S1-nya itu sedikit untuk membangun relasi di S1-nya. Namun di situ saya belajar dan menekuni keilmuan dari segi hukum. Saya tekuni dan sering membaca dan itu kan sebagai fondasi awal kita melangkah. Dan kedua baru kita menjalin relasi. Ini teman-teman mau jadi banyak yang jadi pengacara tuh. Ini karena peluang kalau teman-teman lulus SH, ini ambil pengacara dulu itu sebagai batu pijakan teman-teman entah jadi hakim, entah jadi dosen, mending jadi pengacara dulu. Kira-kira ini pendapat apakah UBH organisasi advokat itu berpengaruh saat dia belajar di pengadilan? Enggak begitu berpengaruh. Organisasi advokat itu biasanya ada mulai organisasi A, B, C, D itu enggak terlalu berpengaruh. Yang penting kita punya acara
dari segi organisasi kalau Coba dia sampai coba buka HP itu masuk Facebook, cara masuk kita Facebook. mengikuti pendidikan Nanti kan itu akan yang jangan asal-asalan kita mengikuti. Pak Aris ini kan apa namanya godaan dari pengacara kan banyak. Godaan dari pengacara ada. Apalagi kemudian kalau kasusnya besar otomatis godaan besar. Saya nggak bicara wanita, nggak bicara wanita. Godaan dalam Godaan wanita lebih banyak. aku mantap. Anu Pak, magic pernah menghadapi. Selama saya jadi pengacara sih magic sih Mungkin dari lawan-lawan lawan-lawan ini apa yang kita tanam, mindset kita tanam ya kita nggak percaya itu ya jalan aja. untuk dari lawan kan bisa jadi maksudnya ada lawan mungkin ada melawan seseorang yang Iya. kan juga biasanya itu penyerangan bisa diklasifikasi tak cuma dia bidang pendapat hukum tapi keluar hukum kan ada lawan-lawan seperti itu. Iya. Pak Aris rasakan itu. Ya banyak kita rasakan sih kalau di lapangan itulah seni. Oh, oke. Dunia Seni. kita terjun di dunia advokat ya itu seninya. Kita menemukan berbagai cara dalam artian itu berbagai elemen dari kelompok A, B, C, D dan di situ gimana cara kita untuk memecahkan permasalahan tersebut itu banyak rintangan yang perlu kita Sekarang hadapi. sudah menarik ya. Dan di sini jangan takut untuk melangkah ini gitu wajib terus. Memang sudah menarik. Pak Aris yang tadi bilang juga jangan takut. Kalau berarti seperti itu ke depannya saya lihat ke depan. Pak Aris sebagai pengacara mungkin next time top ada keinginan ke politik. Dan keinginan politik itu sebenarnya cuma 45% lah dari politik. Mungkin kebanyakan di sini ya membantu teman-teman saya sebagai pekerjaan. Berapa penghasilan paling besar Pak Aris yang didapat dari ini? Setelah Iya. keluar dari itu PT itu paling besar Iya. satu mobil Ya bisa untuk Honda? mobil itu Pak. mobil itu ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman itu peluang bagus loh. Peluang bagus. Maka Yang terpenting kita jangan takut melangkah intinya itu. terima kasih teman-teman. Jangan ada ya jadi pengajar aja ya. Jangan jadi dosen. Assalamualaikum, terima kasih.